Di antara riuhnya hari yang terus bergerak, perpustakaan hadir seperti ruang sunyi yang menenangkan. Tempat orang singgah bukan hanya untuk membaca, tapi juga untuk merapikan pikiran. Kali ini, kami ingin mendengar suara-suara kecil dari dalam ruang ini. Cerita tentang alasan mereka datang, tentang hal yang sedang mereka cari, dan tentang proses yang sedang mereka jalani pelan-pelan. Sibuk nugas sih teh. Sibuk nugas sih teh. Hari ini kebetulan lagi libur pekerja, tapi lagi cari bahan untuk penelitian. Saat ini karena kita semester akhir, jadi kita lagi sibuk skripsi, nyusun seminar proposal. Ya sama kita juga. Lebih tenang sih teh. Tenang, Lebih nyaman juga. nyaman gitu. Kebetulan karena tujuannya untuk mencari bahan untuk penelitian, jadi mencari literatur, mencari bahan bacaan, tinjauan pustaka, maka kayaknya lebih pas kalau ke perpustakaan karena biar lebih fokus, tidak ke distract, tidak keganggu oleh hal-hal lain. Biasanya kalau ke tempat, sebenarnya mungkin di tempat-tempat lain juga bisa ya, karena sekarang kita bermodal internet gratisan aja udah bisa. Cuman di perpustakaan kayaknya lebih fokus aja sih dan lebih inspirasinya lebih dapet, itu aja sih. Karena kita mahasiswa akhir, jadi kita harus nge-press budget banget ya. Jadi di perpustakaan itu yang pertama sangat menghemat pengeluaran kita, terus tempatnya juga cozy banget dibanding di kafe gitu. Terus banyak juga rekomendasi perpustakaan di Bandung selain di BI, ada juga di Diskusikda. Selain itu juga banyak referensi kan kalau di perpus, kalau mau nyari apa-apa tuh gampang, jadi tinggal langsung nyari aja. Beda sama di kafe gitu. Nilai sih teh. Nilai. tugas ya, tugas sih. Pingin gimana nilainya? Pengen maksimal sih. Bisa. Amin. Dan kenapa penting sih nilai itu? Apa ya? Sebenarnya nilai nggak penting-penting amat, cuman demi apa ya? Kadang kan sekarang butuh apa sih? Nilai itu walaupun cuma angka, tapi dibutuhin juga sih buat nanti ke depan. Iya. Takutnya ada hal-hal yang butuh nilai itu Iya, kan, iya. walaupun nggak ini juga berpengaruh banget. Ya itu tadi sekarang ini lagi sibuk penelitian. Kebetulan saya ini pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Jadi salah satu tugas saya adalah meneliti. Jadi ya sekarang lagi sibuk penelitian sih. Paling kita lagi mengejar masa depan ya, terutama lagi nyusun skripsi, terus sama untuk persiapan untuk memasuki dunia kerja. Tentang ini sih memperdalam apa sih codingan gitu, karena kan Codingan. ada beberapa banyak hal tentang teknologi IT yang masih kurang banget aku tahu gitu. Itu yang lagi aku perdalam sekarang. Karena IF jadi emang harus ikutin teknologi banget ya. Tuh, Zaman kan gitu. zaman sekarang kan IF tuh perkembangannya pesat banget, jadi harus sambil ngikut, Oke. sambil ngikutin arus, kalau enggak udah terbawa jauh banget itu. Oke, berarti menurut kamu susah nggak sih ngikutin? Susah banget, Susah. tapi ya enjoy aja lah gitu. Nikmatin ya. Nikmatin. Udah semester 5 soalnya kan. Udah 3 tahun ya. Mau nggak mau ya udahlah ikutin aja gitu. Oke, sip. Yang pengen dipelajari apa ya? Mungkin mengenai IT aja sih, kayak perkembangan zaman, lebih ke perubahan zaman, perubahan tingkah laku. Ya itu mungkin yang sekarang lagi tertarik sih, lagi ingin diteliti. Paling mempelajari ya tadi masuk dunia kerja gimana, terus pengembangan diri juga gitu. Lagi memahami skripsi aja sih. Oh, skripsi. Iya. Oke. BTW sering ke perpus gak?
Sering banget. Iya, Nggak terlalu banget sih. iya sih. Kalau lagi waktu luang. Oh, lagi waktu. Oke, berarti kalau ngajarin skripsi seringnya di perpus. Oke. Kalau ke sini Beberapa kali. beberapa kali. Ini tepat waktu sih. Tepat waktu ya. tepat waktunya. Ada pesan nggak buat anak IF? Semangat. Semangat intinya. Lulus yuk, lulus yuk. Iya, oke. Semoga nilai UAS-nya A ya. Amin. Harapan kecil ya, harapannya mungkin setiap pekerjaan atau tugas yang saya laksanakan mudah-mudahan dilancarkan, gitu aja sih. Mungkin untuk sekarang kita pengennya cepet-cepet lulus aja. Ya lulus dengan nilai baik, terus kayak langsung keterima kerja, kayak gitu aja sih. Sering kita mendengar bahwa minat baca di Indonesia terhitung rendah. Namun, kenyataannya budaya membaca tidak sesederhana itu. Membaca hari ini hadir dalam banyak bentuk. Bukan hanya lewat buku cetak, tetapi juga melalui artikel, tulisan digital, dan ruang-ruang belajar yang terus berkembang. Tantangannya pun bukan semata soal minat, melainkan soal akses, kebiasaan, dan kesempatan untuk menjadikan membaca bagian dari keseharian. Karena itu, literasi bukan hanya tentang seberapa banyak yang dibaca, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa dijangkau dan dimaknai. Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita dengarkan pandangan dari para ahli mengenai budaya membaca dan peran perpustakaan. Kalau ada orang bilang minat baca orang Indonesia itu ya rendah, itu kan salah. Sebenarnya gini, salahnya itu satu, data yang dipakai itu salah. Karena aku pernah sebagai editor nih ya, aku sebagai editor pernah ngelacak tuh data-data yang dipakai. datanya. Sampai aku email UNESCO, mana sih itu Bukti bahwa risetnya, riset ininya loh, aku tuh pengen baca. Karena yang sering dikutip itu kan UNESCO bilang dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang minat baca. Gak ada itu, gak ada risetnya. Aku cari obrak-abrik di pangkalan data UNESCO itu nggak ada. juga. Sampai aku email orang UNESCO, mereka nggak bisa kasih. Jadi nggak ada itu risetnya. Itu ironisnya adalah disebar-sebarkan oleh orang yang literasinya rendah ternyata gitu ya. Jadi nggak ngecek lagi data nggak ngecek asalnya lagi, untuk dipakai. terus data yang ini nggak Oke. dibaca baik-baik. Terus ada juga yang Indonesia dari Ada di 62 negara Ada di itu nomor 60 lah. itu bukan minat baca, tetapi apakah fasilitas membaca Baca. di Indonesia memadai atau enggak? Perpustakaan ada berapa? Jadi yang disalahin itu di riset-riset itu bukan disalahin lah ya. Yang disorot itu sebenarnya pemerintahnya. baca, ya. Betul. Bukan Masyarakatnya. masyarakatnya yang diledek-ledek. Bahwa ada generasi baru pembaca buku di negeri kita. Dan mereka bukan anak-anak sembarangan. Gen Z ini adalah yang terjadi misalnya waktu itu saya bayangkan bahwa mereka mengikuti isu terkait buku itu ternyata juga itu adalah anak-anak yang sama yang melakukan aksi-aksi protes di bulan Agustus itu yang membuat Jakarta membara pada saat itu. Yaitu buku tentang mental health, motivation, atau juga self-help. Nah, itu adalah buku-buku yang sekarang juga merajai penjualan buku di negeri kita. Buku ini sekarang ini, para pembaca kita, kami yakin bahwa para masyarakat Indonesia itu punya minat baca tinggi, tetapi tidak memiliki kebiasaan membaca. Minat baca berbeda dengan kebiasaan membaca. Jadi melek huruf tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami teks yang majemuk misalnya. Begitu kalimatnya majemuk bertingkat, udah pusing. Sepanjang kapasitas literasinya tidak ditumbuhkan dengan membiasakan mereka membaca, yang terjadi adalah masyarakat kita masyarakat yang mudah sekali mengonsumsi fake news dan malah kemudian mungkin diusahakan untuk tetap rendah. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Betul. Nah, tetaplah bodoh gitu. Jangan baca buku. Budaya baca tidak dibangun dalam sehari. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan kecil yang terus dirawat. Dari akses yang semakin terbuka, dari ruang-ruang yang memberi kesempatan untuk belajar, dan dari lingkungan yang mendukung rasa ingin tahu. Perpustakaan, komunitas literasi, hingga ruang belajar bersama memegang peran penting dalam perjalanan ini. Bukan hanya menyediakan buku,
tetapi juga menghadirkan tempat untuk berpikir, memahami, dan bertumbuh. Karena pada akhirnya, membaca bukan sekadar aktivitas, melainkan bagian dari cara kita membangun masa depan.